Bismillahirrahmanirrahim. Laisu sawa'a min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi ana al-layli wa hum yasjudun yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairat wa ulaika minas salihin وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. Jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah, hafizakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan mengkaji surat Ali Imran ayat 113, 114, 115 insyaallah. Setelah sebelumnya Allah Subhanahu wa taala kemudian menyebut orang-orang ahlul kitab yang tentunya mereka yang melakukan kezaliman yang tidak mau beriman, yang melampaui batas, yang bermaksiat, hidupnya dimanapun mereka tinggal itu mesti tidak nyaman. Duribat alaihimuz zillah aynama suqifu, kecuali karena ada kemudian hablum minallah atau juga ada hablum minan nas. Ternyata Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan laisu sawa'a. Orang ahlul kitab itu semuanya tidak semuanya sama. Ai laisa ahlul kitab jami'an mustawiyin. Tidak semuanya ahlul kitab itu sama. Tidak kemudian sama-sama zalim, tidak semuanya zalim, tidak semuanya apa? Tidak semuanya kufur. Meskipun kemarin sudah kita bahas sebagian kecil yang iman itu. Mayoritasnya memang kafir. Min ahlil kitabi itu bagian daripada ahlul kitab. Bagian kecil. Ummatun adapun umat sekelompok, qaimatun yang qiyamul lail, yang berdiri, yatluna ayatillah, mereka membaca ayat-ayat Allah, membaca Al-Quran, ana al-laili, di tengah-tengah malam, wahum adapun mereka yasjudun, itu orang-orang yang sholat, yu'minuna, mereka beriman billahi kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir, wa ya'muruna, dan mereka juga memerintah bil ma'ruf, dengan yang ma'ruf, wa yanhauna, dan mencegah anil munkar, dari yang munkar, wa yusari'una, dan mereka juga bersegera fil khairat, di dalam kebajikan-kebajikan. Wa ulaika, adapun mereka ini minas sholihin, itu kategorinya termasuk orang-orang soleh. Wa ma yaf'alu min khairin falay yukfaruh. Wa ma, adapun sesuatu yaf'alu yang melakukan siapa ahlul kitab min khairin, dari kebaikan, falay yukfaruh, maka tidak dikufuri, artinya tidak dizalimi siapa ahlul kitab pada khair. Wallahu, adapun Allah, alimun, itu zat yang maha mengetahui, bil muttaqin, dengan orang-orang yang takwa. Tidak semua ahlul kitab yang telah turun kepadanya kitab samawi, baik Taurat ataupun Injil, itu kemudian tercela, tidak semuanya. Meskipun mayoritas dari mereka memang begitu, kemudian menyimpan apa? Kebenaran, kenabiannya Nabi Muhammad disembunyikan. Kemudian Nabi akhir zaman itu Nabi Muhammad saja, Nabi yang terbaik. Bahkan mereka mengganti silsilah nasab, bahwasanya Nabi yang terbaik itu bukan Nabi
Nabi Muhammad itu bukan lahir dari Nabi Ismail, tapi mereka mengganti bahwasannya Nabi Muhammad lahir dari Ismail, cuman putranya Nabi Ibrahim yang mulia itu adalah Nabi yang disembelih. Akhirnya mereka membuat informasi bahwasannya Nabi yang disembelih itu bukan Nabi Ismail, tetapi Nabi Ishak. Nah, ini mulai dikaburkan sejarahnya. Itu kebiasaan orang ahlul kitab, menutupi kebenaran. Maka kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala banyak sekali ya ahlul kitab yang kemudian dicela oleh Allah, karena nasab pun kemudian mereka tutupi kebenaran, padahal yang namanya nasab ini semua orang akan berbangga dengan nasab, ya, berbangga dengan nasab. Bahkan di Al-Quran itu loh sering Allah bilang wadhkur fil kitabi Ismail, wadhkur itu fi kitabi Maryam. Kenapa? Karena setiap orang mesti kemudian ketika mendapatkan kabar kebaikan dengan nama seseorang yang viral kebaikannya, kemudian nama-nama yang viral itu ada pada dirinya, itu juga menjadi sebuah kebanggaan. Bahkan besok ketika hari kiamat terjadi, yang kita cari adalah nasab. Yang kita cari apa? Nasab. Nasab itu kita cari, itu kita telusuri. Saya ini anaknya siapa, anaknya siapa, anaknya siapa. Sehingga pada saat matahari hanya 1 mil di atas kepala itu, orang semuanya ingin membanggakan Nabi Adam, memang keturunannya Nabi Adam semuanya. Wah, akhirnya yang dicari apa? Nabi Adam, kan? Ini nasabnya memang. Ternyata Nabi Adam juga memilihkan setelah Abul Bashar, ayah seluruh manusia yang pertama nggak sanggup, mengarahkan kepada ayah manusia yang mereka bisa berintisab, menisbatkan diri kepadanya sebagai anaknya semuanya, karena hampir kita semuanya ini adalah mesti hampir dipastikan keturunannya Nabi Nuh, entah yang dari Sam atau dari yang lain. Kalau rata-rata Nabi itu mesti keturunannya kayak Nabi Hud, Nabi Soleh itu juga keturunannya Sam bin Nuh, Nabi Soleh juga sama keturunannya Sam bin Nuh. Begitu juga Nabi Ibrahim itu juga keturunan apa dah? Sam bin Nuh. Kalau di jalurnya intisab dengan nasab. Ternyata Nabi Nuh juga nggak bisa. Begitu juga ketika diarahkan ke Nabi Ibrahim juga nggak bisa. Bahkan di dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala juga ketika nasab ini kemudian dibanggakan, besok pada hari kiamat ada nasab yang nggak berguna. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa bani wa sahibatihi, ya, wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yuni. Besok kita kan, oh saya ini anaknya siapa? Ketika dia di hari kiamat dia mau mencari orang tua, saya ini anaknya siapa? Yang ayah juga mau mencari anaknya, bahkan saya ini saudaranya siapa, ya. Tapi ternyata setiap orang masing-masing waktu itu udah. Yang penting selamat aja dulu, ya. Yang penting apa? Selamat aja dulu. Padahal nanti intinya keberadaan seseorang itu bisa bermanfaat kepada orang yang lain. Jangankan orang tua sama anak, kita aja yang nggak pernah kenal, hanya dihubungkan dengan nasab keilmuan itu nanti bisa saling memberi pertolongan, bisa memberi syafaat karena punya nasab keilmuan. Nah ini yang kemarin juga ada kuntum khairu ummah, ada lagi wal takum minkum ummah yad'una ilal khair. Allah juga menyebut yauma nad'u kullu unasim bi imamihim, itu kan karena ada tali hubungan. Besok oleh Allah manggil ke surga itu enggak satu-satu, tapi hanya cukup dipanggil pentolannya saja, ya. Kalau disebut, kalau Nabi umat Nabi Muhammad secara umum, kalau
kemudian organisasi A, organisasi B, cukup dipanggil pentolannya. Makanya kiai-kiai Jawa itu kalau ngajari santri sering bilang, pokoknya kita gandolan pada sarungnya kiai. Segandolan itu nanti kalau kiai dipanggil ya sudah ngikut gitu aja, pegangan gandolan sama sarungnya kiai. Itu namanya wal takum minkum ummah yad'un ilal khair. Ini nasab. Nah, Abu Lahab itu termasuk yang punya anaknya baik, muslim, tapi ternyata oleh Allah disebut tabbat yada abi lahabi wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasab.